Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Karena materi pada pagi hari ini sangat menyenangkan. Kira-kira materi tentang apa ya? Tonton terus ya. Sebelum kita membahas materi hari ini, Bu Guru akan bertanya dulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak tahu mengapa kita mengalami siang dan malam? Kemudian, kenapa ya tempat-tempat atau provinsi di Indonesia mengalami perbedaan waktu? Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Lalu, kenapa ya ada musim yang berbeda pada setiap tahunnya? Ada musim dingin, musim panas, musim hujan, dan lain-lain. Apakah anak tahu penyebab dari semua itu? Silakan simak video pembelajaran pada hari ini ya. Anak-anak akan menemukan jawabannya jika kalian memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Jadi, sebenarnya bumi itu mengalami dua hal, yaitu rotasi dan revolusi. Apa itu rotasi? Apa itu revolusi? Dan apa saja dampaknya akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, mohon diperhatikan ya. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar, di sana adalah contoh dari rotasi bumi. Jadi, rotasi bumi adalah gerakan berputar planet bumi pada sumbunya atau porosnya. Jadi, planet bumi itu berotasi atau berputar pada sumbunya atau titik pada porosnya ya. Lalu, ada juga istilah kala rotasi bumi atau disebut juga dengan masa rotasi bumi, yaitu lamanya rotasi bumi tersebut berlangsung. Berapa lamanya? Yaitu 24 jam atau selama 1 hari. Lalu, apa saja ya dampak dari rotasi bumi? Setelah kalian tahu bahwa bumi itu setiap harinya berotasi, rotasi bumi ini mengakibatkan pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari, dan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Selama 12 jam akan bergantian, yang tadinya malam menjadi siang, dan juga sebaliknya. Jadi begitu ya anak-anak. Dampak yang kedua adalah perbedaan waktu. Jika anak-anak perhatikan, bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari pasti secara bergantian ya, tidak mungkin bersama-sama. Jadi tentu saja waktu di daerah akan berbeda-beda. Contoh, di Indonesia ada 3 waktu. Ada waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Kita di Pulau Jawa termasuk dalam waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya akan lebih cepat 1 jam daripada di daerah waktu Indonesia bagian Tengah. Contoh, Bali, Nusa Tenggara, Lombok, Sulawesi, dan lain-lain. Tetapi masih ada juga waktu Indonesia bagian timur. Contoh di Papua, Maluku. Jadi misal, waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 7, maka waktu Indonesia bagian tengah menunjukkan pukul 8. Dan waktu Indonesia bagian timur menunjukkan pukul 9. Jadi perbedaannya sampai 1 jam ya anak-anak. Dampak yang selanjutnya yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Jadi gravitasi bumi pada daerah khatulistiwa atau bagian tengah itu berbeda dengan kutub ya, atau yang ada di ujung. Mengapa begitu? Karena rotasi bumi ini menyebabkan bumi tidak bulat sempurna.
Jadi pada bagian kutub itu lebih pepat ya, atau lebih gepeng. Jadi jika di logika pasti bagian kutub dan bagian khatulistiwa atau yang ada di tengah itu berbeda ya anak-anak. Dampak yang keempat, seperti yang sudah diterangkan Bu Guru tadi, bahwa rotasi ini menyebabkan penggembungan atau lebih gemuk pada bagian tengah. Dan pada daerah kutub itu terjadi pemampatan atau menjadi lebih gepeng. Lalu selanjutnya pembelokan arah angin dan arus laut. Bisa dilogika ya anak-anak. Tentu saja ketika bumi berotasi atau berputar, maka arah angin dan juga arus laut itu juga ikut berotasi ya atau berubah-ubah. Kemudian rotasi bumi juga menyebabkan peredaran semu harian benda-benda langit. Maksudnya adalah terjadi gerakan semu matahari. Jadi matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Seperti yang kita alami setiap hari ya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Seolah-olah mengitari bumi. Padahal bumilah yang berotasi sehingga ada sebagian yang mengalami siang dan ada sebagian yang mengalami malam. Yang selanjutnya adalah revolusi bumi. Anak-anak perhatikan pada gambar biru itu adalah bumi dan kuning adalah matahari. Jadi revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya anak-anak, jadi bumi itu selain berotasi atau berputar pada porosnya, bumi itu juga berputar mengelilingi matahari. Dan berputarnya ini pada lintasan yang tetap ya, jadi tidak berubah-ubah. Dia mengikuti garisnya itu selalu nggih. Kemudian kala revolusi atau berlangsungnya revolusi bumi itu adalah 365/4 hari. Jadi selama 1 tahun yang kita alami ya, 1/4 hari ini dijumlah dalam 4 tahun menghasilkan 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali kita mengalami tahun kabisat atau tahun yang jumlah harinya 366 hari. Yaitu 1 hari pada bulan Februari. Setiap 4 tahun sekali kita sampai pada tanggal 29. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja dampak dari revolusi bumi. Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar, bahwa pada bulan Maret matahari tampak berada di garis khatulistiwa. Kemudian pada bulan Juni bergerak sedikit ke arah utara. Pada September kembali ke khatulistiwa dan pada bulan Desember bergerak ke selatan. Dan bulan Maret kembali ke garis khatulistiwa lagi dan berlangsung seterusnya. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari atau matahari seolah-olah melakukan pergeseran dari utara ke selatan. Matahari tampak terbit di tempat yang berbeda-beda, padahal matahari itu tidak berpindah tempat. Kitalah atau bumilah yang berevolusi mengelilingi matahari. Yang kedua yaitu perubahan musim. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari, itu posisinya tidak tegak lurus, tetapi dia miring. Nah, posisi ini menyebabkan pergantian musim. Mengapa begitu? Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari, belahan bumi bagian selatan akan bertambah dekat dengan matahari. Jika dekat dengan matahari, maka bagaimana anak-anak? Tentu saja akan mengalami musim panas. Dan pada bagian utara, itu kan jauh dari matahari. Nah, ketika jauh dari matahari, bumi akan mengalami musim dingin. Begitulah seterusnya. Jadi, ada saat kutub utara dekat dengan matahari dan ada juga saatnya kutub utara berada jauh dari matahari.
Itulah yang menyebabkan pergantian musim di bumi. Dampak yang selanjutnya adalah perbedaan lama siang dan malam. Jadi, ada daerah yang siang dan malam harinya itu sama seperti yang kita alami, yaitu 12 jam dan 12 jam. Tetapi, ada juga daerah yang lamanya siang itu lebih lama daripada malamnya. Tetapi, ada juga yang malamnya lebih lama. Nomor 4, perubahan kenampakan rasi bintang. Dan yang kelima yaitu adanya kalender Masehi dan kalender Hijriah. Selanjutnya, bumi memiliki satelit yang mengikuti kemana saja perginya bumi, yaitu disebut dengan bulan. Bulan ini mengalami rotasi dan revolusi juga. Kala rotasi atau bulan berputar pada porosnya, yaitu selama 1 bulan atau 29,5 hari. Dan kala revolusinya atau bulan mengelilingi bumi yaitu selama 1 bulan atau 29,5 hari. Jadi, kala rotasi bulan dan kala revolusi bulan lamanya adalah sama ya, selama 1 bulan. Nah, dampak dari rotasi bulan ini tidak mempengaruhi apapun kehidupan di bumi. Sedangkan revolusi bulan memberikan dampak, yaitu bentuk bulan yang terlihat dari bumi itu berubah-ubah. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar, ketika bulan mendapatkan sinar dari matahari, itulah bagian bulan yang terlihat oleh bumi. Jadi, ada saat kita melihat bulan sabit, ada juga saat di mana kita melihat bulan hanya setengah, ada kita melihat saat bulan purnama atau bulan terlihat penuh, dan seterusnya. Nah, cukup sekian ya materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.